Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novali Fafian Arci dari program studi teknologi rekayasa internet akan menjelaskan atau akan menguji yaitu tugas akhir proyek dari program studi network programming. Di sini saya diberi proyek untuk membuat user management system. Di sini adalah contoh program yang diminta adalah seperti berikut. Jadi di sini proyek akhir ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah user management system berbasis REST API menggunakan framework Python Flask. Sistem ini akan mengolah pengguna dengan berbagai peran dan menyediakan fitur CRUD, create, read, update, dan delete yang diperlukan. Sistem ini akan mendukung setidaknya dua jenis peran utama, administrator dan operator. Jadi peran ini memiliki otoritasnya masing-masing, yang mana administrator memiliki hak akses penuh atas program ini. Dia dapat meng-create, membuat user, membuat sebuah user group. Dia bisa membaca pengguna, seluruh pengguna yang ada di sistem, bisa membaca seluruh user groupnya, ada berapa banyak grup yang ada, dan dia dapat mengedit atau mengupdate, yaitu mengedit pengguna, mengedit status penggunanya, apakah dia aktif atau tidak aktif. Dia dapat mengupdate isi dari grup pengguna, atau dia bisa delete pengguna di dalam grup pengguna dan sebagainya. Nah, delete, dia bisa mendelete pengguna atau mendelete user. Dia bisa mendelete grup pengguna. Nah, tujuannya mengembangkan sistem yang digunakan oleh administrator untuk mengolah pengguna dan kelompok pengguna, memberikan akses kepada pengguna untuk dapat mendaftar, mengolah profil, dan mengakses fitur yang relevan dengan perannya. Nah, tadi kan saya menjelaskan itu hak aksesnya atau otoritas yang dimiliki admin. Nah, otoritas yang dimiliki operator itu hanya dapat mendaftarkan diri. Dia hanya bisa dapat mengolah profilnya dia, dan dia hanya bisa membaca profilnya dia. Dia tidak dapat menghapus dirinya sendiri dan mengakses fitur yang relevan dengan perannya. Nah, di peran operator hanya bisa dapat mendaftar, mengolah profil, hanya itu saja. Jika administrator yang tadi saya jelaskan, dia memiliki hak penuh atau hak akses penuh atas otoritasnya sebagai administrator, menyediakan fitur pencarian dan pelacakan aktivitas untuk memantau aktivitas yang terjadi di dalam sistem. Nah, fitur ini hanya dapat dilakukan oleh administrator. Di sini lingkup proyek. Nah, di sini diberikan model datanya. Database yang diberikan itu modelnya seperti ini. Ada user, yang ini untuk menyimpan informasi profil pengguna sistem, yaitu sebagai berikut. Ini user groupnya, model yang menyimpan peran atau kelompok pengguna pada sistem. Lalu ini ada user group membership, activity, dan activity. Nah, ini tabel ini akan kita buat menggunakan SQLite, menggunakan framework SQLite. Lalu yang kedua fiturnya, nah ini CRUD yang A,
kayak CRUD user. Create user, administrator dapat menambahkan pengguna baru. Administrator, operator hanya dapat melakukan register seperti yang jelaskan tadi di awal. Read, administrator dapat melihat daftar pengguna, operator dapat melihat profil mereka sendiri. Update user, administrator dapat mengupdate semua file pengguna, operator hanya dapat mengupdate full name dan passwordnya mereka sendiri. User, delete user, administrator dapat menghapus pengguna, operator tidak dapat menghapus pengguna lain dan dirinya sendiri. Search user, administrator dapat mencari pengguna berdasarkan username dan full name. Yang B, user group management, CRUD user group, admin dapat membuat, membaca, memperbarui dan menghapus grup user. Jadi seperti saya jelaskan di awal, admin memiliki seluruh otoritas yang ada, dia dapat melakukan semua fitur yang ada. Admin dapat menambahkan atau menghapus pengguna dari grup. Activity logging, sistem mencatat semua aktivitas pengguna seperti login, logout, perubahan password, dan lain sebagainya. Keamanannya, pengguna dengan status disable tidak dapat login. Jadi tadi ada, jika dilihat di table users, dia di sini ada status dari usernya, yaitu aktif dan disable. Jadi ketika di disable dia tidak dapat login. Keamanan, validasi password lama saat pengguna mengubah password mereka sendiri. Jadi admin maupun operator ketika dia ingin mengupdate ini, operator hanya dapat mengupdate full name dan password. Ketika dia ingin mengupdate passwordnya, operator dia akan memasukkan password lamanya dulu sebelum mengubah ke password yang baru. Administrator harus memasukkan passwordnya saat mereset password pengguna lain dan mengubah grup pengguna. Sama ketika admin atau operator ingin mengupdate sesuatu, yaitu dia mengupdate passwordnya atau mengupdate pengguna lain bagi admin, atau mengubah nama grup pengguna bagi admin, dia harus memasukkan sandinya terlebih dahulu, passwordnya terlebih dahulu. Implementasikan CSRF prevention untuk setiap endpoint dengan post method. Jadi CSRF prevention ini digunakan hanya di method post. Baik, kita akan lanjut ke dalam kodenya. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam kodenya. Kita berada di file database.py, yang mana ini merupakan bagian dari proyek sistem manajemen pengguna, user management system. File ini mengatur basis data, model, serta beberapa konfigurasi penting lainnya. Jadi di atas ini, dari baris pertama sampai baris kelima, di sini kita akan mengimpor library yang diperlukan. Yang pertama di sini ada, kita akan mengimpor SQL Flash, SQL Alchemy yang digunakan untuk mengintegrasikan SQL Alchemy dengan Flash. Yang di baris ketiga ini ada Flash JWT Extended, jadi memungkinkan kita untuk menambahkan fitur otorisasi, yang mana tadi ada admin dan operator, atau admin dengan user. Menambahkan fitur otorisasi berbasis JWT ke aplikasi, ke sistem ini.
Lalu di sini ada date time dan time zone yang mana digunakan untuk menangani waktu secara tepat. Lalu di sini ada flash WTF menyediakan, yang mana di sini untuk menyediakan CSRF protection prevention. Lalu selanjutnya di baris ke-9 sampai baris ke-14. Di sini ini sintak ini digunakan untuk inisialisasi aplikasi flash dan konfigurasinya. Yang mana di sini SQL database URI ini untuk menetapkan untuk membuat lokasi basis data SQLite yang digunakan. Nah, di sini. Lalu yaitu SQL Alchemy Track Modification False. Ini kita false saja, untuk kita nonaktifkan saja. Lalu kita false untuk dinonaktifkan. Lalu di sini ada JWT secret key, adalah kunci rahasia untuk JWT. Lalu di baris selanjutnya itu untuk di WTF CSRF enable ini digunakan untuk mengaktifkan perlindungan CSRF, yaitu bernilai true. Lalu baris ke-16 sampai ke-18 ini digunakan untuk menginisialisasi beberapa ekstensi yang digunakan. Jadi SQL Alchemy ini digunakan untuk mengolah basis data. JWT Manager tadi digunakan untuk mengolah otorisasi. Dan CSRF Protection atau CSRF Prevention itu untuk menyediakan perlindungan CSRF. Jadi di sini ada menyediakan beberapa model, yaitu yang pertama yaitu model user. Di sini model user di sini digunakan untuk menyimpan informasi user atau informasi pengguna seperti username, password, full name, status, waktu create time, last login, dan role. Lalu kedua adalah model user group untuk menyimpan informasi kelompok grup pengguna seperti ada name dan deskripsi. Lalu yaitu model user group membership. Nah, di sini untuk menghubungkan pengguna dengan kelompok pengguna melalui user ID dan user group. Lalu ada model activity log. Jadi di sini untuk menyimpan log aktivitas pengguna seperti yang di dalamnya ada user ID, dia akan melacak berdasarkan ID-nya. Jadi apa yang dilakukan adalah tipe yang dilakukan dan waktu aktivitas itu dilakukan dan detailnya. Lalu di baris ke-52 sampai 53, jadi baris ini memastikan semua model yang kita buat, kita definisikan, dibuat sebagai tabel dalam basis data ketika aplikasi dijalankan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam file user management system. Yang diperlukan, yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama di sini kita akan mengimport modul Flask, yang mana ini digunakan untuk menangani permintaan HTTP.
dan mengembalikan respon dalam format JSON. Lalu di sini from database kita menginput file ini, menginput konfigurasi file yang mana di sini basis data yang sudah kita buat di file database. JWT extender tadi untuk membuat otorisasi berbasis JWT, JSON Web Token. Lalu di sini ada modul Warzook Security digunakan untuk menghashing dan memverifikasi password atau mengenkripsi. Lalu di sini ada Flash WTF CSRF untuk mengimpor, untuk melindungi, untuk mengimpor CSRF protection. Baik, di sini di file ini akan mencakup beberapa endpoint seperti yaitu yang pertama yaitu endpoint untuk register. Jadi untuk endpoint register ini memungkinkan pengguna untuk mendaftar. Jadi di endpoint ini, endpoint register, dia akan menerima data berupa JSON, yaitu dengan username, password, full name, role. Di baris 18-19 juga diberi sebuah conditional statement. Di sini jika username, password, dan full name tidak diisi, maka dia akan mengembalikan pesan berupa ini sebagai berikut: please fill all fields. Jadi username, password, dan full name itu harus diisi. Nah, untuk role secara default ya role-nya adalah operator. Lalu akan dienkripsi datanya. Kita hash password. Lalu akan kita coba. Kita akan meregistrasi. Nah, ini kita jalankan dulu kodenya. Lalu kita copy paste ini, kita copy, lalu kita masukkan di sini, lalu kita tambahkan endpointnya yaitu register. Oke. Kita masukkan, kita ubah metodenya. Di sini metodenya apa? Yaitu metodenya post. Kita ubah metode post, lalu kita ke body, ke raw, pilih JSON. Karena tadi saya sudah mencobanya, jadi akan kita ulang lagi. Di sini kita akan membuat yang diminta adalah username, password, dan full name. Seandainya role yang kita hapus, secara default dia akan isi dengan role adalah operator. Kita ganti dengan
dengan nama ACI operator, passwordnya sama, dan full name-nya adalah ACI operator. Lalu kita send. Oh ya, dia diminta untuk, yaitu keamanan ya, tadi adalah CSRF token. Kita cek dulu. Oh ini, ternyata saya komen. Kita hilangkan dulu. Nah, baik, selanjutnya apa? Jadi di sini karena saya sudah men-settingnya, yaitu di sini ada endpoint yaitu CSRF. Endpoint CSRF. Jadi di endpoint ini di sini ada dua. Di sini yang baris ke 512 sampai 515 ini untuk pesan penanganan CSR error. Jika CSR error, dia akan memberikan pesan sebagai berikut. Nah, di sini endpointnya adalah, nah di baris 517 sampai 521 adalah endpoint dari CSRF token. Jadi di sini kita akan masuk, dia menggunakan get, metode get, dia akan menggenerate CSRF-nya, lalu akan mengembalikan CSRF tokennya. Baik, kita langsung jalankan saja. Berarti kita masuk ke endpoint CSRF token. Di sini kita copy lagi endpointnya, linknya, HTTP-nya, lalu kita slash, kita cari CSRF token, metodenya get, lalu kita send, kita kirim. Nah, baik, dia akan menggenerate CSRF tokennya. CSRF token tadi yang sudah di generate, kita copy ke sini, masuk ke body, karena kita akan membuat akun operator, jadi tidak perlu role, jadi kita langsung saja send. Nah, baik, jika berhasil dia akan memunculkan pesan yaitu user register successful. Selanjutnya kita masuk ke endpoint login. Di sini endpoint login, metodenya adalah post. Jadi ketika kita login di endpoint ini, endpoint ini menerima data adalah user dan password. Untuk login kita harus memasukkan username dan passwordnya.
di sini ada conditional statement yang mana jika user and check password has. Nah, check password has ini digunakan untuk memverifikasi password. Nah, check password has. If user status adalah disable yang tadi, jika statusnya adalah disable, maka dia akan mengembalikan pesan, yaitu user account is disabled, berarti tidak dapat login. Jika berhasil, jika ada user dan cek dan passwordnya adalah benar, dia akan membuatkan akses token akses, yaitu token akses yang akan digunakan dalam menggunakan fitur endpoint yang lainnya, create access token, dan dia akan mengidentifikasikan berdasarkan username, dan lalu dia akan disimpan ke dalam log user. Nah, dia akan disimpan ke dalam log user, log activity. Di sini activity-nya adalah login, activity time-nya, detailnya adalah user login. Baik, kita coba. Kita akan login menggunakan akun yang sudah ada, yang sudah saya siapkan. Di sini kita copy lagi CSRF tokennya, karena untuk login kita menggunakan method post. Nah, ini kita masukkan endpointnya adalah endpoint login, metodenya post, bodinya yang kita perlukan adalah username dan password. Nah, ini adalah username dan password akun admin yang sudah saya siapkan. Lalu di sini kita tinggal tambahkan, yaitu CSRF tokennya. Baik, kita login. Nah, dia akan generate akses tokennya. Baik, kita lanjut ke endpoint selanjutnya, yaitu endpoint untuk menambahkan user. Jadi di endpoint ini itu masih menggunakan metode post, yang mana di sini di baris 7677, jika user is known or user role tidak sama dengan administrator, dia akan mengembalikan pesan, yaitu akses denied. Karena apa? Karena endpoint untuk menambahkan user atau untuk menambahkan new user hanya dapat diakses oleh admin. Jika operator, maka dia tidak dapat login. Nah, data yang diminta adalah username, password, full name, dan status, dan role. Nah, di sini yang harus diisi adalah lalu
baris 68687 adalah statement untuk yang mana username, password, dan full name tidak boleh kosong. Lalu kita enkripsikan passwordnya. Di sini kita akan membuat user baru. Nah, di sini karena kita login sebagai admin, kita copy dulu akses tokennya, masuk ke endpoint new user, masuk ke authorization, ke bear token, lalu kita masukkan endpoint yang barusan, endpoint login admin yang tadi kita loginkan. Lalu ke headers, kita masukkan value tadi x CSRF token, lalu kita ambil lagi tokennya, masuk ke new user, lalu kita copy di value nya, masuk ke body. Nah, kita buat di sini statusnya adalah disable karena kita akan mencoba login menggunakan akun yang mana dia statusnya disable, untuk mencoba di statement yang ada di conditional statement yang ada di endpoint login. Kita akan mencoba ini, jika user statusnya adalah disable maka user account tidak dapat login. Jadi di sini kita sekalian akan membuat akun yang mana dia adalah disable dengan status disable. Kita akan ubah namanya. Nah, baru kita jalankan, kita cek dulu. Oh, sudah. Lalu kita jalankan, kita send. Nah, user create successfully. Kita coba login menggunakan akun yang memiliki status disable. Nah, baik. Sini tadi dan adalah Ian operator. Kita coba login menggunakan akun dengan status disable. Ya, baik. Dia akan munculkan status, dia akan memberikan pesan yaitu user account is disable. Kita login lagi menggunakan akun yang baik. Selanjutnya adalah endpoint untuk melihat seluruh daftar pengguna. Jadi di endpoint ini dia memiliki JWT required, yaitu akses token. Ketika login dia akan menggenerate. Lalu di sini memiliki statement condition di mana jika user is known, user not found. Jika kita login dengan user yang salah, maka dia akan munculkan pesan user tidak ditemukan. Lalu di sini juga adalah jika user role administrator, user lalu
dia akan mengembalikan seluruh daftar pengguna dalam bentuk JSON. Nah, di variabel ini result. Kita tes yang di Postman, kita login lagi. Bad username of password. Nah, ini adalah pesan ketika kita login salah antara username dan password. Kita benarkan. Nah, dia akan menggenerate atau JWT tokennya. Kita akan melihat seluruh pengguna yang ada di dalam sistem ini. Dengan metode get endpoint users. Ya, baik, endpoint untuk melihat seluruh data pengguna, dengan endpoint adalah user, metodenya get. Nah, langsung saja kita send. Nah, untuk method get, untuk selain method post, dia tidak memerlukan CSRF token. Jadi CSRF token digunakan hanya untuk method post. Nah, di sini dia akan mengembalikan seluruh pengguna yang ada di dalam sistem ini. Nah, tadi ini adalah user yang tadi kita buat, Ian operator dengan statusnya disable. Nah, ini tadi yang kita buat di user yang kita buat di register. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah endpoint untuk melihat profil pengguna. Endpoint adalah profil user, metodenya get, JWT required. Jadi di sini di endpoint ini hanya pengguna yang sedang login yang dapat melihat profil mereka sendiri. Jadi admin dapat melihat profilnya sendiri, dan juga operator dapat melihat profil mereka sendiri. Kita send. Nah, ini dia. Karena kata tadi kita login menggunakan VN admin, maka dia akan memunculkan profilnya sendiri. Kita akan coba login menggunakan operator. Tadi yang kita buat adalah ini. Usernya kita akan login menggunakan operator, karena di endpoint profil user atau di endpoint untuk melihat profil itu operator dan administrator dapat melihatnya. Jadi semuanya dapat menggunakan fitur lihat profil sendiri. Kita send. Nah, ini dia.
Kita balik lagi ke endpoint profil user, kita masukkan JWT tokennya yang tadi. Nah, di sini dia akan mengidentifikasikan berdasarkan user loginnya. Nah, kita tadi login menggunakan AC operator, dia akan mengembalikan pesan datanya sebagai berikut. Lalu selanjutnya di sini adalah endpoint untuk menghapus data di field. Jadi di endpoint ini akan menghapus pengguna berdasarkan user ID. Fungsi delete user ID. Di sini ada variabel target, yaitu target adalah user ID. Di sini bisa dilihat di sini ada conditional statement di mana hanya administrator yang dapat melakukan delete user. Baik, kita coba, kita tes, kita hapus coba kita hapus menggunakan akun operator. Apakah bisa? Kita coba hapus menggunakan mana tadi? Nah, ini kita hapus, coba menggunakan user operator. Apakah bisa? Harusnya diaksesnya akan ditolak karena dia adalah akun operator, bukan akun administrator. Nah, dia harus memerlukan CSRF token. Kita ambil CSRF tokennya, lalu kita masuk lagi ke metode del, yaitu user ID-nya. User ID-nya 9 karena user ID-nya 9. Kita cek, kita masuk ke headersnya, kita masukkan CSRF tokennya, lalu kita coba hapus. Apakah bisa? Unauthorized karena kita menggunakan akun pengguna, akun operator. Kita login menggunakan akun admin. Kita cek, kita akan hapus pengguna kita akan hapus ini user yang disable. Kita akan hapus, yaitu dengan user ID 10. Kita hapus, kita masukkan JWT tokennya, masuk ke header sudah. Mungkinnya kita ganti ID-nya ke 10, lalu kita send. User delete successfully. Kita cek lagi apakah ada user ID dengan ID 10. Harusnya sini hilang ya. Kita cek. Ya, hilang. ID hanya sampai di nomor 9. Status akun dengan status disable sudah
dihapus atau tidak ada. Baik, kita lanjut ke endpoint selanjutnya. Nah, di sini adalah endpoint untuk mengupdate pengguna. Jadi ini admin dapat memperbarui di endpoint ini. Di sini ada conditional statement. Jika usernya role, nah dia dapat mengubah semua filenya. Nah, tapi sebelumnya admin harus memasukkan password admin untuk mengubah password dirinya sendiri atau untuk mengubah passwordnya pengguna lain. Nah, untuk operator di sini dia hanya dapat mengubah namanya dan mengubah passwordnya. Di sini juga pengguna diminta untuk memasukkan password lamanya, lalu dia akan memasukkan password barunya. Baik, kita langsung saja kita ubah kita masuk ke metodenya put, lalu use dengan endpoint user, lalu /user ID. Kita cek, kita tadi login menggunakan Vian admin. Kita cek dulu. Kita ganti dulu, kita ganti akun dulu. Nah, ini dia. Kita masukkan JWT tokennya. Kita ubah ID-nya. Lalu kita menuju body, username-nya new. Nah, kita ganti saja admin dan administrator. Nah, kita ubah full name-nya jadi
kita sudah aktif. Role-nya adalah administrator. Dengan sandinya adalah, nah kita cek, tokennya kita masukkan dulu CSRF tokennya, lalu kita send. User update successfully. Baik, coba kita login menggunakan operator, karena operator hanya dapat mengupdate username dan passwordnya. Kita login. Baik, kita login menggunakan, kita masukkan CWT tokennya. Kita sudah login menggunakan akun operator. Masuk ke bodinya. Tadi di sini adalah operator hanya dapat mengubah full name dan old passwordnya. Pertama-tama kita cek dulu dia adalah ID nomor 9. Dia hanya dapat mengubah full name dan passwordnya. Kita hapus dulu semuanya. Statusnya udah kita hapus. Nah, tadi adalah full name-nya lagi. Dia di sini minta old password dan new password. Oke, salah. Ini adalah new. Ini old passwordnya adalah nah, kita tes. Nah, user update successfully. Baik, kita selanjutnya ke endpoint admin untuk search pengguna. Di endpoint ini terdapat
statement yang mana hanya admin user role admin yang dapat mengakses ini. Nah, ini query user query filter get query, dia akan mengembalikan daftar pengguna berdasar query pencariannya. Kita coba get. Nah, karena kita menggunakan kita login dulu menggunakan user admin untuk dapat mengakses endpoint search user. Kita login, kita copy, kita ke authorization, JWT tokennya kita masukkan lagi, kita ke parameternya. Di sini dia minta query-nya, yaitu kita akan cari Naufal admin. Kita coba apakah berhasil. Kita send. Ya, berhasil. Naufal admin dengan ID 1. Di sini selanjutnya kita akan melanjutkan di endpoint admin untuk membuat user group. Nah, di sini kita akan memulai di mana endpoint untuk membuat user group. Baik, kita coba langsung di Postman. Kita copy CSRF tokennya, kita login menggunakan akun admin. Iya, kita masuk di endpoint user group di method post, yang mana method post kita akan membuat CSRF token authorization. Lalu kita ambil JWT tokennya, kita masukkan authorization-nya. Kemudian nama grupnya adalah, kita akan membuat grup admin baru. Deskripsinya admin baru grup. Kita send, kita buat. Baik, user group create successfully. Selanjutnya di sini kita akan
Endpoint untuk melihat user group. Di endpoint ini memungkinkan yang mana hanya administrator yang dapat mengaksesnya untuk melihat semua user group yang ada dalam sistem beserta anggota dari masing-masing grupnya. Di sini metodenya adalah get. Kita coba langsung metodenya get user group, endpointnya sama, kita masukkan paste, lalu kita send. Nah, di sini saya sudah memiliki 3 grup, yang mana di sini grup admin, new admin group, yaitu anggotanya, membersnya adalah Vian admin. Lalu grup kedua ada new operator group. Nah, dia di sini adalah Favian operator anggotanya. Di sini ada, nah ini ada grup yang baru karena tidak ada membernya, jadi masih kosong. Baik, selanjutnya adalah endpoint untuk mengupdate, memperbarui user. Endpoint ini digunakan untuk memperbarui informasi grup. Nah, bisa dilihat di sini hanya admin yang dapat mengakses ini, dan admin harus mengkonfigurasi password adminnya terlebih dahulu untuk dapat mengupdate nama dan deskripsi dari user group. Baik, kita coba. Kita ganti grupnya 3. Kita ambil bearer tokennya, kita ambil JWT tokennya. Kita ambil dulu CSRF tokennya, lalu bodinya. Nah, ini dia. Di sini namanya yaitu kita ubah jadi new admin baru. Deskripsinya adalah new admin baru group. Tadi kita menggunakan Vian. Nah, di sini kita harus masukkan passwordnya, yaitu tadi kita menggunakan login menggunakan akun Vian. Kita coba send. Nah, baik, sukses user fully. Nah, kita cek di sini yang tadinya adalah admin baru grup dengan NAT baru, kita coba cek apakah berubah. Iya, berubah. New admin baru grup, new admin baru. Selanjutnya, nah, di sini endpoint untuk menambahkan user ke user group.
Jadi endpoint ini memungkinkan admin untuk menambahkan pengguna ke dalam user group tertentu. Tadi kan masih ada yang kosong, jadi kita tambahkan if user is known or user role. Sama, di sini harus hanya admin yang dapat menambahkan user ke dalam user tersebut. Baik. Ada di endpoint user group, group ID, dan user. Di sini kita di user group 2. Kita di sini akan masukkan tokennya. Ini untuk CSR token. Lalu ke kita ambil JWT tokennya. Nah, user ID yang akan kita masukkan adalah berapa, yaitu kita cek dulu di sini. Nah, kita akan masukkan ID yaitu nomor 3. Nah, baru kita send. Kita cek apakah sudah ada anggotanya di grup ID nomor 3. Ya, nah baru berhasil kan? Naufal Archie admin. Baik, selanjutnya di endpoint untuk melihat user di grup tertentu. Di sini adalah endpoint adalah get. Nah, berarti di sini di endpoint ini di sini ada statement bahwa hanya administrator yang dapat mengakses. Lalu di sini kita akan mengambil query berdasarkan grup. Jika tidak ada, user group not found. Jika grup ditemukan,
kita akan mengambil semua anggota grup yang ada di daftar grup tersebut. Nah, coba kita tes di baik, di sini kita coba kita ambil JWT tokennya. Kita send. Oh, token sudah expired. Kita login lagi. Kita masukkan lagi JWT token yang tadi kita login. Kita send, lalu kita masuk. Nah, ini dia user group. Di grup 1 kita akan lihat usernya. Nah, di sini adalah ada satu anggota, yaitu Vian admin. Baik, selanjutnya kita lanjut ke endpoint selanjutnya. Jadi endpoint untuk menghapus pengguna dari user group. Ini menggunakan metode delete. Di endpoint ini untuk berfungsi untuk menghapus pengguna dari user group. Di pertama di sini adalah kita akan cek statementnya, conditional statementnya. Jika admin, apakah user adalah administrator? Jika bukan, maka akan muncul pesan unauthorized. Nah, di sini dia akan mengambil, mencari user group apakah ada. Jika user group tidak ada, dia akan mengirimkan pesan user group not found. Jika membernya tidak ditemukan, dia akan memfilter berdasarkan ID. Jika member tidak ada, dia akan mengembalikan pesan menjadi user not in group. Baik, kita tes, kita akan hapus. Dilihat endpointnya, yaitu user ID. User ID nya tadi adalah 4. Nah, kita hapus 4. Kita ambil JWT tokennya dari ini. Kita masukkan CSRF tokennya. Nah, user remove from group successfully. Kita cek apakah masih ada anggota dari grup 1 yang tadi telah kita hapus. Kita
ambil saja JWT tokennya. Kita masuk ke endpoint untuk membaca user group. Nah, baik, karena tadi sudah kita hapus, tadi anggota dari grup ID 1 tadi kita hapus, jadi sekarang anggotanya tidak ada. Selanjutnya yaitu endpoint untuk melihat seluruh aktivitas user. Jadi endpoint ini untuk melihat user digunakan menggunakan metode get. Jadi endpoint ini hanya bisa diakses oleh admin. Di sini ada conditional statementnya. Setelah kita mendapatkan ternyata kita adalah administrator, dia akan mengambil seluruh aktivitas dari database kita, lalu dia akan mengambil seluruh aktivitas dari database dan akan mengembalikannya sebagai respon JSON. Baik, kita cek di activity log. Kita ambil JWT tokennya. Lalu kita send. Nah, di sini aktivitasnya ada banyak. Kita cek yang paling terakhir yaitu login via admin dengan ID 3, dia login Friday 12 Juli. Lalu yang terakhir untuk endpoint terakhir adalah endpoint logout. Nah, di sini apakah user ada? Di endpoint ini menggunakan metode post. Jadi di sini semuanya bisa logout, admin maupun operator. If user is known, jika user tidak ada, dia akan mengabaikan pesan. Tapi jika ada, sistem akan mencatatnya di dalam aktivitas log dengan tipenya adalah logout. Jika berhasil, akan mengembalikan pesan yaitu user logout successfully. Kita coba di Postman. Lalu kita ambil CSRF tokennya. Kita masukkan di header. Lalu kita send. Baik, user logout successfully. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan singkat tentang beberapa endpoint dalam aplikasi manajemen user. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.